Candi itu terbuat dari apa? Batu ya, batu yang diukir itu. Jadi candi. Batu-batu ini diukir tahun 800. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahunnya 600. Nabi Sulaiman itu tahunnya 800 sebelum Masehi. Jadi antara Nabi Sulaiman dengan Candi Borobudur jaraknya 1600 tahun. Jadi kalau di dalam Borobudur ada ukiran-ukiran, ada relief-relief, ada cerita-cerita tentang Nabi Sulaiman, itu iya. Tetapi Nabi Sulaiman itu 800 sebelum Masehi, Candi Borobudur itu 800 setelah Masehi. Jadi jaraknya 1600 tahun. Tetapi Borobudur menceritakan tentang Nabi Sulaiman, gitu. Jadi tetapi bukan dibuat oleh Nabi Sulaiman. Saya sendiri sudah ketemu dengan Kiai Fahmi Basya, ya. Beliau orang pandai sekali, ya, dan orang yang saleh sekali, orang yang juga diberi Allah kelebihan. Ya. Dan saya bilang sama beliau, Pak, kalau kita meneliti tentang candi, kita harus meneliti tentang umur batuannya, bukan sekedar ceritanya. Ya, Al-Quran itu ada cerita Nabi Ibrahim enggak? Ada, tetapi Al-Quran diturunkan di zamannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis juga bercerita tentang Nabi Isa atau tidak? Ada tentang Nabi Isa, ada tentang Nabi Musa, tetapi hadis itu adalah dikeluarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Demikian juga Candi Borobudur. Candi Borobudur dibangun oleh Samaratungga, ya, muridnya Syekh Subakir atau Muhammad Al-Bakir, cucunya Rasulullah. Ya. Maka di dalam Candi Borobudur ada cerita tentang Nabi Sulaiman. Itu betul. Tetapi Candi Borobudur tetap didirikan oleh Samaratungga di bawah bimbingan Syekh Subakir atau Sayyidina Muhammad Al-Bakir dari Madinah, ya, dari Madinah. Itu Mas Agus, ya. Tetapi Anda juga harus baca itu bukunya, jangan hanya dengar ceritanya, ya. Itu yang membuat kita akhirnya jadi tidak mengerti ilmunya karena hanya mendengar-mendengar saja. Maka ketika saya bertemu dengan beliau Syekh atau beliau Kiai Fahmi Basya, saya mengatakan itu, Kiai, kalau tentang arkeologi, Kiai tetap harus belajar arkeologi. Tetapi kalau tentang cerita-cerita Nabi Sulaiman, Kiai adalah orang yang benar. Tetapi manusia sebagai khalifatullah fil ard itu diberi oleh Allah leluasaan untuk mengolah hal-hal seperti itu. Lebih mulia mana manusia dengan bangsa jin? Ya, lebih mulia manusia. Gitu loh. Maka karena kita ini lebih mulia dari bangsa jin, kita diberi hak untuk mengatur teknologi-teknologi yang memanfaatkan bangsa jin. Siapa contoh nabinya yang seperti itu? Nabi Sulaiman. Contohnya seperti itu. Karena beliau, Nabi Sulaiman alaihissalam, menguasai teknologi pengendalian terhadap bangsa jin. Dan karena kita ini lebih mulia, maka kalau orang sekarang kok santri malah wedi karo jin, ya apa santri kang ngono? Ya, terbalik, sampean ini lebih mulia. Sampean jin ah? Nggih, Mas. Dikukuri gegerku, gatel iki. Gitu. Sampean malah lari ya kalau gitu ya. Itu contohnya.
Tetapi kalau kita kemudian terapkan itu kepada teknologi, wow, itu belum ada satupun bangsa di dunia ini ya yang menguasai teknologi seperti itu. Contohnya Nabi Sulaiman yang tadi kita kaitkan dengan Borobudur. Maka di Borobudur dipahat cerita tentang Nabi Sulaiman. Karena teknologi Nabi Sulaiman itu betapa pentingnya untuk kehidupan kita. Hari ini kita terputus dengan teknologi Nabi Sulaiman. Padahal Samaratungga, Wangsa Sailendra, Wangsa Sanjaya itu semua dipahat di Borobudur supaya dipelajari sama kita. Tetapi kita belum sampai sana. Ya, baru ada metalurginya yang tadi, struktur logamnya, yang kedua lone pair elektronnya, yang ketiga pelumuran. Tetapi teknologi keempat, bagaimana kemudian mengakses bangsa jin menjadi khodam, kita sudah lupa ilmunya. Padahal itu diberi contoh oleh Nabi Sulaiman. Ya, itu maksud saya. Jadi memang ini persoalan-persoalan begini kita harus dalami lagi. Itu sebabnya Al-Quran ada surat Al-Hadid. Dan itu sebabnya cerita Nabi Sulaiman dipahat di Borobudur supaya bisa kita pelajari lagi, supaya kita bisa pelajari lagi, explore lagi, kita ambil rumusnya. Kalau dalam fisika begitu kan, ya, kita ambil rumusnya. Oh ini begini, oh ini begini, mengolahnya seperti ini. Itu yang harus kita pelajari. Oleh karena itu, karena kita terputus dari teknologi ini, maka sekarang kita malah takut sama bangsa jin. Malah dikasih kembang, ya, malah dikasih sesaji. Ya apa ini malah kualik. Terbalik itu. Kita ini khalifatullah fil ardh. Kita punya hak untuk mengengineering namanya, merekayasa teknologinya untuk itu. Kita punya hak sebagai khalifah. Sepanjang itu untuk kemaslahatan umat Islam di seluruh dunia dan juga umat manusia di seluruh dunia. Itu yang dimaksudkan dengan inni ja'ilum fil ardi khalifah. Saya begitu.